Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 25 Maret 2024. Pekan Suci. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 42, ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 12, ayat 1 sampai dengan 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apabila kita membaca sepintas bacaan Injil hari ini, mungkin kita akan beranggapan bahwa Yudas Iskariot adalah seorang murid Tuhan yang baik. Namun sayang,
keberpihakannya pada orang miskin hanya modus untuk menyembunyikan kebiasaannya melakukan korupsi. Uang membutakan Yudas hingga ia terjebak dalam niat dan rencana jahat untuk mencelakakan Yesus. Apakah kita juga sering bersembunyi di balik kata-kata yang baik demi mengejar kepentingan diri yang kadangkala jahat? Kunci melawan yang jahat. Kiat untuk mampu melawan si jahat, atau biasa kita sebut dengan setan, ialah tetap berpegang pada Yesus. Selain itu, kita perlu ingat bahwa jangan sesekali kita bekerja sama dengan kuasa kegelapan, yaitu okultisme dan semacamnya. Katekismus menyatakan, segala macam ramalan harus ditolak. Mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah, atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Sumber, bandingkan Ulangan bab 18 ayat 10 dan Yeremia bab 29 ayat 8. Marilah kita berdoa. Yesus yang Maha Baik, semasa hidupmu di dunia, Engkau bersahabat dengan Marta, Lazarus, dan Maria dari Betania. Setelah Engkau kembali ke surga, aku percaya bahwa Engkau selalu hadir menemaniku dan menjadi sahabatku. Engkau hadir dalam hosti suci, sabdamu, alam sekitar, dan sesamaku manusia. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.